Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat Isya yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita, bahwa kemarin malam saya sampaikan untuk akikah bagi anak laki-laki itu disunnahkan untuk mengakikah dengan menggunakan 2 ekor kambing ketika itu mampu, tapi ketika tidak mampu cukup 1 ekor. Ketika kita menggunakan 2 ekor kambing, usahakan kambing itu sama besar. Karena kapan tidak sama besar, nanti anak kita itu tidak bisa berlaku adil. Itu dijelaskan dalam kitab Hikmatul Akikah. Kemudian berikutnya, penentuan hari akikah itu kan sebenarnya 7/14/21. Tapi ketika tidak mampu, nanti ada kesempatan dan ada kemampuan baru kita mengakikah anak. Kenapa anak itu harus diakikah? Karena setiap bayi, kata Nabi, yang lahir itu tergadai. Maka kalau dia tergadai, artinya seluruh amal kebajikan yang dilakukan anak itu orang tua belum dapat syafaat dari situ. Sehingga kita dianjurkan untuk mengakikah supaya menebus gadaiannya. Makanya yang mengakikah itu adalah bapaknya, bukan neneknya. Kadang-kadang juga ada orang sudah dinikahkan, lahir anaknya, neneknya lagi yang ngurus. Nah ini makanya nanti ada kemampuan akikah. Bahkan ada pendapat di kalangan ulama Hanabilah, ketika orang itu belum diakikah kemudian dia meninggal, kan ada itu. Atau diakikah hanya menggunakan ayam. Kan orang tua dulu itu ada istilahnya orang Bugis, dicerak luntur karena terbang kan ada belajar kan, karena ayam jadi dia bilang dicerak luntur. Sebenarnya itu tidak sah dalam hukum syariat akikah. Karena yang akikah itu orang tua juga dulu itu ngajinya ke ulama, kadang-kadang itu dia pakai memikirkan sendiri. Ketika ulama mengatakan kalau akikah itu 4 kakinya. Nah makanya dia bilang yang 4 kakinya itu kan sapi, kambing, domba. Tapi orang tua dasar bilang 4 kakinya, berarti kalau ayam pakai 2 ayam supaya 4 kakinya kan. Gitu. Makanya dia bilang kalau ayam kasih cukup 2, itu jadi masalah. Makanya kalau diakikah tidak pernah diakikah menggunakan ayam, itu dihukumi tidak sah secara syariat. Makanya dia harus mengakikah. Bagaimana ketika dia meninggal? Ada di pendapat ulama Hanabilah, tapi tidak semua, bahwa ketika orang meninggal itu boleh diakikah. Itulah yang sehingga di dalam tradisi Bugis disebut matampung. Matampung itu hanya berlaku ketika orang yang meninggal itu tidak pernah diakikah. Maka disembelihkan kambing atau sapi, tapi bukan hari kematiannya, tidak. Dan itu tidak disyariatkan, cuma itu menjadi sedekah akikah istilahnya, sama dengan kurban. Ketika orang sudah meninggal, kemudian kita berkurban atas namanya orang yang meninggal, itu disebut sedekah kurban, bukan syariat kurban. Jadi nanti mudah-mudahan ada waktu nanti kita bahas kurban rinci itu. Kemudian jadi orang kalau meninggal dan tidak pernah diakikah, akikah dia. Sebenarnya Imam Syafi'i itu mensunnahkan akikah kan di hari ke-7 kelahiran. Tapi kalau ada bayi lahir 3 hari kemudian kita mau akikah, itu dibolehkan oleh Imam Abu Hanifah.
Karena dia mengatakan akikah itu diperintahkan karena kelahiran anak. Adapun waktunya 7 hari itu sunnahnya. Kalau kau menyembelih di hari pertama kelahiran tetap sah akikahnya, cuma tidak mengikuti sunnah waktunya, kan gitu. Jadi 7 hari itu adalah sunnah waktu akikahnya. Tapi boleh mengakikah anak karena kan dia mengatakan 7 hari tidak sempat, ambil 14 hari tidak sempat, 21 hari tidak sempat. Kalau tidak sempat, cari waktu kapan engkau sempat. Berarti akikah ini boleh dilaksanakan kapan saja. Cuma sunnahnya hari ke-7, 14 dan 21. Di situ letak perbedaannya. Jadi kalau ada mengatakan akikah itu yang penting anakmu lahir akikah, itu boleh. Itu pakai pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ya. Karena dia memahami hadis itu bahwa kalau 7 hari, 14 hari, 21 hari kemudian memilih hari yang ada waktu, berarti akikah pada hakikatnya bukan saja pada hari itu, tapi silahkan memilih kapan saja, walaupun 1 hari kelahiran. Cuma mengikuti sunnah kalau 7 hari. Begitu. Kemudian ketika kita sudah balik, kita mengakikah diri kita sendiri. Kemudian dalam akikah, kemarin malam saya sampaikan, jangan dipatahkan tulangnya itu. Jadi tulang rusuk itu biarkan memanjang, dilepas saja dari tulang punggungnya. Kalau ada orang yang bisa hanya mengambil dagingnya saja, kemudian nanti tulangnya itu dibungkus dengan kulitnya, kemudian kulitnya itu ditanam dengan tulang itu tadi, supaya anak itu tidak kena penyakit kulit. Dan yang kedua, tidak patah tulangnya hingga dia meninggal. Itu terjaga. Itu sebenarnya hikmahnya. Kemudian, wah ini yang banyak alasan. Kalau akikah itu sebenarnya tidak dipanggil orang untuk makan, tapi kita mengantarkan orang. Kemudian disunnahkan dimasak baru dibagikan. Kalau kurban dibagikan dalam keadaan mentah. Jadi kalau akikah orang di sini nantar atau dipanggil orang datang. Kemudian jangan masak akikah dengan pedas. Rasulullah mengatakan masaklah dengan bumbu yang manis. Itu sunnah. Jadi disunnahkan itu kalau masakan akikah itu kambingnya dimasak tidak dikasih lombok, tapi bumbunya sedikit agak manis. Supaya apa? Anak-anakmu itu disukai oleh semua orang. Jadi itu tidak dicampur ya dengan lombok masakan akikah itu. Kemudian ini yang banyak juga, jangan menerima sedekah dari sini. Ajak terima pas solo koma hakikah. Bukan haram, bukan. Itu halal Pak. Tapi apa hikmahnya di kitab Hikmatul Akikah? Siapa yang tidak menerima pemberian di waktu akikah tapi dia yang bersedekah, maka anaknya itu akan selalu dicukupkan rezekinya. Kemudian yang kedua, dia tidak susah mencari pekerjaan. Jadi kalau ada orang Pak di akikah anaknya tidak menerima pas solo, lihat belum bisa selesai kuliah itu ada orang tawarkan pekerjaan. Jadi pekerjaan yang menunggu anak-anak kita, bukan kita yang setengah mati carikan dia pekerjaan. Dan rezekinya itu akan selalu dicukupkan. Orang tuanya tidak usah urus rezekinya, karena ada orang yang kasih rezeki. Jadi tapi itu agak berat Pak, karena sekarang kan ini jadi masalah. Tapi sering saya ajarkan orang diakali. Bukan menyalahkan agama, tapi tradisi tetap jalan. Akikah yang sesuai ini tetap jalan. Bagaimana caranya? Ketika anak kita 7 hari kelahirannya, pergi beli kambing, kemudian sembelih. Tidak usah kasih tahu orang. Beli kambing, sembelih, kemudian diambil dagingnya, tulangnya dibungkus, kemudian dari kulitnya kemudian ditanam, masak itu dengan bumbu yang manis. Tidak usah panggil tetangga, kita sendiri yang masak. Setelah dimasak kita bagikan ke tetangga di hari ke-7. Nanti hari ke-14 bikin maki acara syukuran, bukan akikah karena sudah nih. Syukuran tadi memakai pas solo tidak masalah karena bukan akikah, karena acara akikahnya sudah selesai. Kan gitu. Ya, itu masih jalan itu Pak. Makanya ulama itu menggabungkan. Kadang dia masukkan ke pondok pesantren,
ketika dia mengakikah. Tapi syukurannya tidak, dia panggil teman-temannya datang sebagai syukuran kelahiran anak. Jadi dia bilang tasyakuran, bukan lagi akikah. Ya, jadi tidak mengakali agama ya, tapi menjalankan kedua-duanya. Karena kadang juga orang kalau nak kasih kita tidak diambil, kayak tuh orang kaya di kosong kan begitu. Apalagi neneknya itu, anak-anak itu yang kadang susah sekali dia. Saya tantangan pertama itu adalah mertua dengan ibu, karena kebiasaan itu harus saya nukan. Saya kasih tahu anakku ketika dia kika yang pertama, jangan ambil ini. Kita yang harus bersedekah. Ini saya kasih tahu memang saudara itu, ini kambingnya kasih begini. Dan dia kasih begitu Pak. Pernah ada sahabat itu yang direktur Telkomsel Kolaka Utara itu dulu yang pernah datang ke rumah itu, dia bilang, saya tidak tahu Ustaz, kenapa ini anak itu. Biasanya saya itu kalau kasih uang ke orang tuanya saya kasih. Tapi kenapa itu? Saya tiba di sini langsung anak itu memang saya mau kasih. Saya bilang itu berkahnya hakikat, kalau tidak dari Mama Solo orang kalau bahagia. Jadi kadang itu kalau kita butuh uang begini, kadang dikasih tahu anak itu, justru dia ada uangnya dibanding kita. Saya kata ini anak memang kan, dan saya lihat bukti. Makanya mursyid kami dulu di Taurika mengatakan, kalau kau mau buktikan agama itu begitu, nanti kau lakukan satu kali baru kau bisa tahu bagaimana agama itu betul-betul hikmah. Jadi saya rasakan betul ya. Jadi antar dan bawakan orang, jangan panggil orang makan. Kalau syukuran, undang semua nih. Pokoknya biar hadiah mobil ambil semua, bukan urusan itu, karena kau tinggal tasyakuran. Kemudian kasih nama. Kemudian yang ketiga, potong rambutnya. Dalam hadis itu disebutkan, jangan engkau sisa walau hanya selembar. Itu rambut. Makanya Masyarul Ilmu itu kan mengatakan bahwa rambut bayi itu mengandung kurang lebih 4 juta virus. Makanya rambut bayi itu selalu berminyak. Makanya anak-anak itu kalau lahir itu ada lapisan hitam di kepalanya kan, yang tak kupas ketika sampai 7 hari. Kenapa ada lapisan hitam? Itu supaya virusnya tidak masuk. Kenapa di 7 hari baru terkupas itu, 5 hari sudah mulai terkupas, 7 hari itu sudah bersih. Kenapa? Karena di saat itu juga rambutnya sudah boleh dipotong. Itu agama betul itu Bapak, diatur itu. Makanya itu kurang lebih 4 juta virus. Makanya coba ambil rambut bayi, masukkan di kelapa. Kalau mau lihat buktinya racunnya itu, masukkan di kelapa muda yang ada airnya, baru tutup 1 hari 1 malam. Itu isi kelapa itu hancur di dalam. Itu virusnya itu. Itu bahayanya rambut bayi sebenarnya. Makanya itulah yang masuk menyerang antibodi. Makanya Nabi menyuruh cukur habis rambutnya anakmu, walau jangan engkau sisa walau hanya selembar. Nah kita tidak gunting sini sedikit, gunting sini sedikit, baru dibawa kemana? Kasih masuk di kelapa. Begitu ya? Itu kelapa bukan rambut pasangannya, tapi sirup sama es batu. Itu orang tua dulu memasukkan kelapa sebenarnya tapaul. Mudah-mudahan anakku nanti ini seperti kelapa. Kelapa itu dimanapun bisa tumbuh, artinya dia bisa hidup dimanapun dia berada. Kemudian yang kedua, dari akarnya sampai daunnya semua bermanfaat. Kemudian itu air kelapa, kenapa bisa ada airnya? Tidak ada saluran air naik masuk di dalam tempurung kelapa, kenapa ada air? Artinya anakku ini bagaimanapun caranya orang membendung rezekinya tetap tidak akan habis. Jadi itu tafaul. Tapi sebenarnya perintah agama, ambil rambut itu, timbang berapa beratnya, belikan emas, baru emas itu disedekahkan ke fakir miskin atau anak yatim. Apa kata Nabi? Anakmu tidak akan pernah dihinakan di masyarakat. Yang kedua, anakmu akan selalu diberikan derajat oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kau tidak akan dipermalukan anakmu. Kemudian yang keempat, ini yang pokok. Maka lihat, dia akan menjadi orang yang diistimewakan. Makanya Nabi mengatakan, kalau tidak mampu dengan emas, maka belikan dia perak. Jadi saking perintahnya agama itu dinilai rambut, makanya sebenarnya sedekahnya tubuh itu, sedekah pertama adalah emas. Jadi gunting pokoknya kan enak sekarang, karena ada pencukur kumis kan, tanpa sekali.
pakai pencukur kumis saja, atau sudah ada kan mesin yang halus itu, pakai itu aja baru timbang. Nah tidak ada di rambut bayi itu sampai 1 gram, tidak ada. Ringan sekali itu, bawa ke penjual emas, timbang. Jadi jangan uang yang disedekahkan, memang emas. Kenapa? Supaya anakmu itu selalu bernilai. Itu kunci. Makanya Nabi katakan kalau tidak bisa dengan emas, maka ganti dengan perak. Itu saking pentingnya menilai rambut bayi. Kemudian kalau anak perempuan, jangan kasih pakai emas itu sebelum sampai umurnya 11 tahun. Nanti dia kena lemah tulang. Karena emas itu ada gelombangnya yang merusak sel darah. Makanya laki-laki itu dilarang pakai emas, kalau perempuan tidak. Karena perempuan haid setiap bulan, yang merusak sel darahnya itu keluar dengan darah kotornya. Laki-laki tidak haid, makanya dilarang pakai emas. Di situ itu hikmahnya. Makanya jangan kasih pakai emas. Kapan ada anak masih kecil baru pakai emas, lihat nanti itu agak kesombongannya mulai muncul. Kalau mau kasih uang 5.000 nanti lemparkan gitu, tidak mau terima nih. Iya, baru kecil sudah memilih-milih itu. Makanya biarkan anak kita bisa diadu, tapi jangan pakai emas. Bisa pakai yang istilahnya apa kita pakai kayak yang penting emas. Orang dulu, tapi masalahnya sekarang kan neneknya yang paling pertama. Kalau lahir cucunya langsung belikan emas. Itu memang, makanya jarang cucu itu berhasil pendidikannya kalau sama nenek. Makanya Nabi itu tidak lama di neneknya, karena memang pendidikan nenek itu selalu salah itu. Iya. Kalau ada santri saya itu, saya tanya memang, kau tinggal di mana? Rumahnya nenek. Saya bilang pasti nakal ini nanti. Kenapa? Karena begitu, selalu nenek itu memanjang. Jadi jarang nenek itu pendidikannya berhasil. Gitu. Kalau cucunya tinggal sama neneknya itu, susah itu diatur, ya. Tapi tidak semua nenek begitu, ada juga yang bagus. Ya, tapi kebanyakan nenek itu tidak beres. Kalau gitu mendidik cucunya. Jadi sebenarnya anak itu sama, kalau minta uang 10.000 kasih 5.000. Jangan kasih 10.000, kecuali pembayaran sekolah. Nah, Pak kasih uang 10.000, kasih 5.000, supaya anak itu ketika nanti dia punya hajat ingin memiliki harta sekian, tapi hartanya tidak sampai ke situ, dia sudah terbiasa kekurangan dan dia bisa lebih memilih mana yang saya harus pokokkan. Tapi kalau tinggal sama neneknya, minta uang 10.000, nah, kasih 50.000 itu. Makanya tidak beres itu kalau sama nenek. Ya, jadi ini penting saya sampaikan ini. Kemudian itu tadi ya, cukur habis rambutnya kemudian timbang. Itu rambut tidak mau dibuang, mau ditanam tidak masalah. Yang penting sudah ditimbang berapa berat. Kemudian ada juga yang paling penting ini sebenarnya, Pak. Kalau anak itu perhatikan. Pasti anak itu kalau yang baru lahir itu sampai masih umur bayi, itu kan bangun setiap menjelang subuh itu bangun. Jadi jam-jam 4 itu sudah bangun. Kadang orang tuanya itu bilang, kenapa cepat sekali bangun? Dan itu bangun itu ngomong, besok itu ngomong sendiri. Sebenarnya anak itu berdialog dengan malaikat karena dia wali. Kalau ada anak tidak bangun di jam 3:30 atau jam 4 ke bawah sampai subuh tidak bangun, pasti ada masalah nanti itu, ada kekurangan. Hanya ulama kita mengatakan bangunkan ketika anak itu tidak bangun di waktu itu. Cuma kadang ibunya tidur. Itu padahal itu sebenarnya kan turun malaikat itu. Makanya di saat itu turun, makanya dialog. Dan bayi itu Pak punya bahasa ruhani. Istilahnya kalau dalam tarekat, makanya orang Bugis itu ada tarekatnya, bilang tarekat anak lolo. Itu kalau itu dibahas itu tapi saya tidak bahas itu, bahaya kalau itu dibahas. Itu bayi, anak kecil itu kalau duduk, biar tidak baku ketemu bahasanya, tapi saling mengerti. Iya kan? Anak kecil itu kalau main, baku ketemu bahasanya itu, dikasih lagi tuh, lagi ini minta, kasih lagi tuh. Kenapa bisa dia tahu? Tidak ada bahasanya. Itu karena ada bahasa rahasia. Dan ketika orang paham itu, dia bisa mengetahui sesuatu. Makanya istilahnya orang tarekat itu bisa tahu. Makanya anak yang lahir itu lihat, ketika dia lafaz pertamanya itu berbaris atas,
maka stick panjang kalau tapi kalau dia berbaris bawah itu pendek. Makanya itu biasa langsung dengar. Saya punya guru itu anaknya lahir yang ketiga itu langsung dia bilang, oh tidak panjang umurnya anakku ini. 3 bulan setelah itu meninggal. Suaranya itu makanya ada yang bilang itu A I U. Nah, itu. Tapi tidak. Oh ini sudah masuk waktu ini. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa anak kita ini penting juga Pak, hati-hati. Karena ada jin itu yang bisa membunuh janin dalam kandungan, namanya homisidian. Itu jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya biasa ada perempuan itu normal-normal anaknya, tapi setelah menjelang melahirkan menikah dalam kandungan. Atau ada juga anak itu biasa biru-biru badannya, padahal tidak pernah dicubit. Biru-biru itu punggungnya. Itu karena homisidian. Dari mana homisidian? Itu dari cicak. Makanya jangan sekali-kali kalau ada cicak mendekat ke anak, usahakan bunuh itu cicak. Karena di situ ada homisidian. Dan anak yang menangis tengah malam pasti ada cicak di sekitarnya. Karena di situ dia tinggal. Makanya orang tua dulu itu pakai cermin di bawah ayunan. Biasa lihat. Orang dulu kan ada cermin. Kalau bukan cermin, pisau yang mengkilat. Kalau tidak ada cerminnya kan, dia simpan pisau. Karena cara mengeluarkan homisidian dari cicak itu pakai pantulan cermin. Itu kunci. Makanya orang tua dulu ilmunya di situ. Karena dia tidak bisa baca-baca, makanya pakai cermin aja untuk melindungi di bawah si Pak Ayu. Orang sekarang bilang tidak, karena dia tidak mempelajari ilmu jin. Akhirul kalam Allahumma fiqil apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.